Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, tarikan kartu tarotnya untuk membaca energi dari dia, seseorang yang saat ini masih kamu tunggu-tunggu, masih kamu nanti-nanti ya. Nah, tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja. Maka dari itu diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Oke. Nah, sebenarnya ini pembacaan bisa cepet banget gitu ya, bisa cepet banget. Soalnya kalau Mari lihat energi dari seseorang ini ya, untuk kamu memang kayaknya nggak pantas juga ya untuk kamu tunggu-tunggu, untuk kamu nanti-nanti gitu ya. Karena kalau dari energinya dia sendiri melihat hubungan kalian ini, itu kok kayaknya wajib ya kalau kamu itu tuh harus dihindari oleh dia. Karena menurut pengamatannya dia cukup toksik ya, hubungan kalian cukup beracun, relationship kalian berdua ini gitu loh ya, cukup beracun. Jadi memang kalau Mari lihat sempet ya ada perasaan cinta seseorang ini sama kamu, sempet ada rasa sayangnya sama kamu. Cuman ketika kalian berdua memasuki fase untuk bersama-sama gitu ya, katakanlah bersama-sama dalam hubungan pacaran kah, atau dalam hubungan rumah tangga kah gitu ya. Nah, ternyata di situ kalian berdua ada di dalam frekuensi yang berbeda, gitu. Kalian ternyata punya karakter yang berbeda, ya, latar belakang yang cukup berbeda. Jadi banyak perbedaan-perbedaan kalian berdua yang ternyata dalam perbedaan itu tuh gagal ya untuk kalian kompromikan, gagal. Di situ kamu tetap dengan prinsip hidupnya kamu, tolak ukur kebenarannya kamu, kebutuhan-kebutuhannya kamu, dan dia juga seperti itu. Jadi terlalu banyak terjadi gesekan-gesekan di antara kalian berdua. Terlalu rumit dan lambat laun. Perasaan cinta, perasaan sayang dari dia untuk kamu hilang, mati, padam. Gitu ya. Energinya dia untuk mempertahankan hubungan dengan kamu justru berubah menjadi energi untuk bisa menjauhkan dirinya dari dirimu gitu ya. Hanya ada kebobrokan, keburukan, kerugian yang dia lihat ya jika kamu dengan dirinya bersama gitu ya. Jadi untuk saat ini ya energinya dia ke kamu ya Mari lihat padam gitu ya, atau ya masih tetap ya dalam fase untuk memadamkan ini ya, memadamkan energinya dia ke kamu. Nah di situ, dan ya kamu memang ndak usah deket-deket sama si seseorang ini, kamu ndak usah berharap terjadi komunikasi, pertemuan dan sebagainya dengan dia ya, interaksi ya dengan seseorang ini. Karena kalau hal itu terjadi, maka ini berlanjut lagi ya, situasi toksik kamu dengan dia yang katakanlah di situ akhirnya saling menyakiti. Wah ini tuh main lagi, terulang kembali, jalan lagi gitu loh ya. Nampaknya kamu berjumpa dengan seseorang ini tuh maksudnya semesta biar kamu tahu model yang seperti ini tuh kalau secara individu oke, dia baik, tetapi kalau begitu memasuki fase eksklusif dengan kamu, maka ini adalah energi yang tidak match sama kamunya. Energi yang tidak cocok sama kamunya. Bukan dia jahat, bukan dia gimana-gimana gitu ya. Tapi kalau sama kamu bisa keluar tuh sisi-sisi dirinya dia yang justru bisa dikatakan jelek, bisa dikatakan merusak. Nah kayak gitu ya. Jadi ibaratnya gini contohnya, analoginya ya, metafornya kayak saya ya, saya kayak kucing.
Orang bilang kucing itu tuh manis, baik, menyenangkan, lucu, menggemaskan, bikin hati gembira, bikin relaksasi. Itu orang lain. Tapi saya kalau ngelihat kucing, saya takut gitu. Menurut saya kucing itu tuh tanda kutip ya, tidak baik. Karena kalau dia datang perasaan saya nggak enak. Saya nggak suka dengan bulunya. Ya, saya ngeri ngelihat wajahnya, wajah kucing. Nah, Bu, apakah kucing itu tuh jahat? Sebenarnya tidak sih. Hanya saya aja yang takut sama dia. Vibrasi kami berdua tidak cocok. Vibrasi saya, energi saya dengan energi kucing tidak cocok. Mau kayak gimana pun nggak cocok. Gitu ya. Ngelihat gambar kucing aja saya udah bergidik. Kira-kira begitu situasi kalian berdua. Bukannya dia tidak baik, ya karakter orangnya bukannya tidak baik, ya tapi ketika ketemu sama kamu, ya nggak nyambung aja gitu loh, nggak nyambung aja. Dan kamu juga bukannya orang jahat, kamu juga bukannya orang psycho, maniak, ya. Tapi ya ketika berjumpa sama dia, ya energi kamu ya ditangkap jelek sama si seseorang ini. Ya kamu bisa aja indah, cantik, manis di matanya orang, tapi tidak di mata dia. Dia pun seperti itu. Dia bisa bersikap manis, lembut, penyayang, pengasih pada orang lain, tapi ketika sama kamu nggak bisa gitu loh. Ya, nggak nyambung aja gitu di sana. Makanya kalau Mari boleh sarankan, kamu nggak usah tunggu-tunggu. Kamu nggak usah nanti-nanti si seseorang ini gitu. Semakin kamu mengusahakan terjadinya perjumpaan kamu dengan dia, ya, kamu semakin mengharapkan bahwa akan ada barangkali ya ceritanya rekonsiliasi kah, CLBK kah, atau dia katakanlah lebih mendekat ke kamu, dia lebih punya hubungan yang intim dengan kamu, hubungan yang lebih ada kespesialannya dengan kamu, ya. Kalian bisa dapatkan status, tetapi ketika menjalankan peran dalam status itu, maka terjadi bentrok, lebih sering terjadi tawurannya, gitu ya. Lebih berkemungkinan kamu merasa tersakiti oleh dia, dan dia pun demikian. Nah, kayak gitu ya. Kalian hanya dipertemukan untuk saling mengenal. Oh, ternyata di muka bumi ini ada ya namanya si Aries. Nah, kamu juga begitu. Oh, ternyata di muka bumi ini ada seorang manusia yang namanya si Fulan, si Rudi, si Siti. Hanya seperti itu aja ini. Dan untuk mengenali yang mana yang match sama kamu, yang mana yang tidak. Nah, lihat sebatas di situ aja ini ya. Makna dari perjumpaannya kalian berdua ini. Gitu loh. Nah, belajar juga di sana untuk melepaskan, terutama ini pelajaran untuk kamu. Ya. Melepaskan yang memang tidak ditakdirkan untukmu. Tak peduli seberapa besar ingin dirimu untuk bersama, tapi ya ini diusahakan pun justru hasilnya bukan seperti membawakan ketenangan bagimu, kenikmatan bagimu, kesejahteraan bagimu. Ternyata ya tidak gitu loh. Tidak semua yang kita maui ternyata berdampak manis, berdampak indah, menyehatkan untuk diri kita. Nah, gitu. Ya. Jadi pelajarannya kamu untuk melepaskan si seseorang ini. Gitu. Ya, karena kamu mau kejar-kejar dia pun enggak dapat, kamu enggak akan dapat. Kamu mau tunggu dia balik sama kamu, enggak dapat. Kalaupun kalian balik, ya tadi panjang ceritanya, nyakitin. Ya. Kamu tersakiti, dia tersakiti. Mau sampai berapa kali lagi kamu harus dapat bukti ya bahwa bukan ini, bukan dia seseorang yang untuk mendampingi kamu. Ya, ada yang lain gitu loh. Ada orang lain. Saatnya kamu membuka diri pada kehadiran orang lain. Gitu ya.
seseorang yang kamu harapkan ini tuh hanya akan bisa membawa lebih banyak lagi pelajaran-pelajaran ya, pelajaran yang bisa menyakiti kamu gitu. Nah, di sana ya, udah saatnya lah kamu buka chapter baru dalam hidupnya kamu ya, Aries. Udah saatnya seperti itu. Jadi kayak jangan mengunci dirimu harus dengan dia, harus bersama dia. Jangan. Kalau berharap boleh berharap, tetapi tahu kapan bolehnya berharap, kapan melepaskan harapan itu. Gitu. Tidak berkembang ke arah mana-mana relationship-nya kalian. Gitu ya. Jadi kalau misalnya seseorang ini tuh kamu harapkan PDKT-nya kalian berkembang menjadi hubungan lebih eksklusif. Nampaknya bisa memang ya, bisa, tapi itu tuh akan menjadi hubungan yang cukup chaos, cukup menantang. Gitu ya. Cukup menantang. Cukup bisa memberikan banyak pelajaran, pukulan telak yang keras. Gitu loh. Ya cepat atau lambat ini akan menjadi hubungan yang toksik. Dan ketika ini menjadi toksik, ya saya rasa dia pun akan segera cepat angkat kaki. Gitu ya. Dia pun nanti akan sadar bahwa oh ini enggak cocok nih. Hubungan ini tuh dilakoni, enggak cocok untuk dijalani, enggak cocok. Kamu baik tapi untuk orang lain, aku baik tapi juga untuk orang lain, gitu ya. Nggak bisa nunjukin sisi yang seperti itu. Ini kayak yang magnet gitu loh, magnet yang satu kutub kalian berdua, sama-sama utara, sama-sama selatan, tolak-tolakan jadinya. Gitu ya, coba mendekat tapi begitu mendekat terjadi tolak-tolakan yang begitu hebat gitu loh, yang begitu kuat gitu kan kalau magnet kan. Nah di situ ya. Jadi ya kalau PDKT orang ini tuh belum ada ya perasaan-perasaan gimana-gimananya sama kamu, dan secara intuitif orang ini tuh pun udah tahu bukan kamu pasangannya dia. Nggak usah pilih kamu, secara intuitif seperti itu. Kamu pun seharusnya sudah mendapatkan intuisi yang demikian ya. Cuman jangan-jangan intuisinya kamu itu tuh dikalahkan oleh egonya kamu. Ego ingin memiliki dia. Karena dia mungkin ganteng, karena dia mungkin romantis, karena mungkin dia kaya, karena dia mungkin seksi, karena mungkin dia segala macamnya lah gitu ya. Ego dalam artian kemauan diri ya. Gitu ya. Kemauan dirinya kamu ternyata mengalahkan, mendiamkan, membungkam intuisinya kamu. Kamu bantah intuisinya kamu. Nah ketika kamu membantah intuisimu, sementara intuisi itu kan panduan hidup yang jujur ya, yang benar gitu kan. Nah ketika kamu membantah itu, makanya ya seperti saat inilah hidupnya kamu ya. Mungkin ya beberapa di antara kalian merasa agak tertekan karena berharap gitu ya. Ditunggu-tunggu dianya, dinanti-nanti dianya. Sementara menunggu dan menanti bukan pekerjaan yang gampang ya, bukan pekerjaan yang ringan kan. Sama lelahnya dengan berupaya begini begitu dan segala macam kan gitu ya di sana. Nah itu ya, jadi ya mulai belajar untuk melepas ya, mulai belajar untuk membuka diri pada yang lebih cocok untuk kamu, yang lebih tepat untuk kamu, atau yang sudah ditakdirkan yang terbaik gitu ya untuk dirimu. Mulai belajar ke arah sana. Nah gitu ya, karena kalau harapan bersama dengan seseorang ini, mari lihat ini tuh sangat amat kecil sekali gitu ya. Kalau harapan punya relationship jangka panjang gitu ya, dalam keharmonisan, dalam penghormatan gitu ya, dalam cinta kasih sayang gitu ya, dalam kesetiaan, dalam ketabahan, kesabaran, nampaknya bukan ke situ ya arah dari relationship ini. Nah seperti itu. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin untuk cari tahu apakah pembacaan ini memang ditujukan untuk kamu Aries atau bukan. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa nunjukin inisialnya kamu, nunjukin inisialnya dia, atau kalau untuk zodiak pasti hanya akan nunjukin
zodiaknya dia saja ya. Oke, baik. Ada Taurus di sini, masuk Scorpio. Libra hadir, energi dari Aries ada di sana, masuk energi Libra lagi, ini Scorpio lagi, ini Aries, ini Sagittarius. Oh iyalah, ini energi kuat-kuat, betul ini ya. Makanya bisa tawuran sama kamu ini. Oke, baik. Ada inisial A, ada angin, ada inisial C, ada capung, inisial E, ada emas, inisial L, ada lapar, dan kemudian ada inisial F, ada faktur ya, fakta. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Singkat aja, hanya 15 menit. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.